Ibu kenapa nangis saja, kata saya. Ya saya sedih sama suami kok disiksa. Jahat banget suami saya. Kok bisa ya, kata saya itu. Kok bisa disiksa? Sampai-sampai dikontrakan malah saya dibunuh. Tahu waktu kejadian dibunuh saya tahu nggak kejadian itu? Nggak tahu. Saya dimasukin karung, Mas, katanya. Sama suami di pintunya dikunci dari luar, tinggal kabur. Saya spontan kaget tuh. Waktu itu saya terjungkel mau pergi tuh, sampai terjungkel-jungkel. Saya tunggu kisaran 15 menit sampai 20 menit. Iya. Saya tungguin, nggak keluar-keluar, malah saya sampai ditanyain Hansip pos Kamling. Pak lagi ngapain sini? Lagi nunggu penumpang, belum ambil duit, belum bayar. Dari mana? Dari sana, dari pasar. Kok ngambil duit dari mana? Itu kan Bapak nengok belakang. Kok nengok belakang? Itu bukan rumah itu. Wah, astagfirullahaladzim. Kok kuburan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dimensi Mistik bareng gua Aris. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah mampir di video ini dan mengklik video ini. Seperti biasa, Dimensi Mistik udah kehadiran seorang narasumber yang berprofesi sebagai pengayuh beca nih. Dari tahun 1988 sampai saat ini. Dan narasumber gue ini mengalami kejadian horor pada tahun 2000-an ke atas nih. Dan seperti apa kisah lengkapnya? Langsung aja kita sapa atau kenalan sama narasumbernya. Halo, assalamualaikum Pak Dastam. Waalaikumsalam Mas Haris. Terima kasih banyak Pak Dastam udah menyempatkan waktunya nih. Sama-sama. Datang ke Dimensi Mistik untuk berbagi kisah pengalaman horornya nih ya pada saat bekerja atau mengayuh becanya nih ya Pak pada saat malam hari nih. Dan ternyata ini luar biasa nih, dari tahun 1988 sampai saat ini, Pak. Iya, betul. Ya, saya merantau dari Purbalingga dari tahun 1988 sampai saat ini masih ngais becak. Ya, alhamdulillah ya. Masih saya jalanin. Masih sehat lah ya. Masih sehat, masih saya jalanin untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Iya. Mas Haris tuh. Iya. Begitu. Dan katanya tadi Pak Dastam ini pernah membawa penumpang salah satu korban yang jasadnya dan dimasukkan ke karung nih. Ya, memang waktu itu saya bawa penumpang ibu muda sekitar umurnya 35 tahun itu memangnya orangnya pakaiannya rusak, sobek-sobek itu. Iya. Di jalan orangnya pucet tuh. Orangnya nangis, terseduh-seduh nangis aja. Jadi saya nanyain, Mas, sebetulnya tuh nangis. Saya tanyain kenapa Mbak kok nangis begitu? Duh, suami saya jahat katanya. Kok jahat? Saya disiksa terus. Malam-malam udah disiksa dimasukin karung. Iya. Allah. Dimasukin karung, dimasukin ke kontrakan, dikunci dari luar. Suami saya kabur. Masya Allah. Iya. Itu Pak Dastam langsung menyadarin ya kalau ini tuh bukan. Iya, saya menyadarin waktu itu. Saya nggak menyadarin itu. Oh, itu berarti bukan manusia asli. Iya. Allah kentayangan. Iya, itu Pak Dastam langsung kabur ya pada saat itu. Iya. Kejadian di mana Pak? Di Depok. Di Depok Utara, Beji, di Kapling, di Keramat namanya. Iya. Ini kejadian juga lumayan lama ya Pak, di 2002. Iya. Waktu itu jam 3 malam. Jam 3 malam ya kejadiannya. Tapi Pak, jangan kita lanjut lebih lengkapnya seperti apa, biar teman-teman penasaran. Kita tahan dulu nih Pak ya. Iya. Ya, buat kalian yang penasaran sama kisah lengkapnya Pak Dastam, kalian tonton ceritanya sampai habis, jangan ada yang di skip. Dan seperti biasa, sebelum gue lanjut ke videonya, di sini gue mau infoin dulu buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic, mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, kalian langsung aja kirim cerita horor kalian dengan cara chat ke nomor WhatsApp di bawah ini, atau kalian juga bisa langsung DM ke Instagram Dimensi Mistik. Nanti biar mempermudah, semua linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Dan gue rasa cukup, gue juga udah penasaran, jadi langsung aja kesaksian horor kita mulai.
Iya, Pak Dastam. Kalau boleh tahu gimana nih Pak awal mula ceritanya? Begini Mas, awal mula ceritanya saya dari Purbalingga merantau ke Jakarta waktu tahun 1988. Waktu tahun itu tragedi Bandung Tasik, saya udah narik becak sampai sekarang. Jadi narik becak sudah 37 tahun. Iya, iya. Selama 30 tahun sampai sekarang. Waktu itu di Jakarta narik becak itu cuman betah 5 bulan karena saya nggak betah, nggak tenang, ada operasi terus. Jadi selalu tiap hari gelisah. Saya kepengen ke Depok, pindah ke Depok, yang ngontrak juga ke Depok. Dari sama teman-teman agak tenang sedikit karena belum ada operasi itu. Ada ketenangan sedikit. Terus saya nak di becak tuh tenang siang malam. Saya pergi pagi jam 5 habis subuh. Sampai malam, raut malam. Itu bahkan sampai jam 3 itu nggak tidur, tidurnya siang, narik becak. Karena bebas itu nggak ada larangan apa-apa. Saya enak tuh. Siang malam narik becak, adem lagi Mas. Waktu itu ya namanya nyari nafkah, jadi siang malam paling penting tiap hari kan ada penumpang. Jadi walaupun malam, walaupun siang dibawa. Waktu itu saya narik sampai larut malam, siang malam tuh karena belum ada saingan, gojek-gojek kayak sekarang, gojek online pangkalan juga belum ada, kadang jarang. Ojek online juga belum ada, jadi saya siang malam sampai jam 2, jam 3 Mas. Saya ingat betul itu waktu tahun 2002, saya narik becak jam 2 malam, saya mau di pangkalan mau pulang kontrakan, itu di jalan disamperin ibu-ibu sekitar kurang lebih umurnya masih 35 lah. Tapi saya lihat pakaiannya compang-camping, berantakan, nggak beres itu. Saya pikir habis berantem kayaknya sama suami apa gimana. Saya lihat kakinya juga nggak pakai sendal. Dia terus nanya, "Bang, saya tolong anterin ke Depok Utara, ke Kramat, Kapling." "Oh, oke, naik." "Ya naik aja." Wah, itu nggak nanya nggak nanya harga berapa, diem aja. Saya suruh naik aja waktu itu. Terus dalam perjalanan saya genjot becaknya, ibunya tuh nangis terseduh-seduh. Iya. "Ibu kenapa nangis saja?" kata saya. "Ya saya sedih sama suami kok disiksa. Jahat banget suami saya. Kok bisa ya?" kata saya itu. "Kok bisa disiksa? Sampai-sampai dikontrakan malah saya tahu waktu kejadian saya tahu nggak kejadian itu?" "Nggak tahu." "Saya dimasukin karung Mas," katanya, "sama suami kok di pintunya dikunci dari luar, tinggal kabur." Saya spontan kaget tuh. Waktu itu saya terjungkel mau pergi tuh, sampai terjungkel-jungkel. Itu ada orang pada nongkrong, bapak-bapak, "Pak, tolong Pak, ada hantu itu di becak." Mana?" Pas bapak-bapak itu yang dua mau nengok, pas udah nggak ada. Udah hilang nih? Udah hilang, bapak-bapak itu hilang. Lihat. Waktu itu saya, "Gimana Pak? Kok bisa ada ibu-ibu naik becak bisa hilang begitu?" Bilangnya katanya ceritanya begini, habis disiksa suaminya jahat, tambah-tambah dimasukin karung, dikontrakan, dikunci dari luar, suaminya kabur. Emang ada terjadi begitu? Wah, memang sih ada terjadi udah 5 bulan yang lalu. Iya.
tapi kok bisa masih gentayangan begitu? Oh, berarti saya tadi membawa orang, bukan orang hantu ya Pak. Wah, astagfirullahaladzim. Saya spontan kaget. Terus itu saya diajak Bapak itu, katanya suruh ke rumah. Tenang dulu Pak, di sini. Mau minum dulu supaya tenang pikiran Bapak. Iya Pak, terima kasih, kata saya. Saya dikasih minum 1 gelas air putih, saya minum. Memang agak tenang pikirannya. Terus ngobrol-ngobrol, ya memang Pak ada pernah kejadian begitu. Memang ada sih katanya, udah 5 bulan yang lalu. Oh, jadi begitu. Kalau namanya orang dibunuh sama itu jahat tuh, arwahnya di gentayangan begitu ya Pak. Iya sih, kata-kata orang pada jadi arwah itu. Jadi si Bapak ini membenarkan adanya pernah kejadian ini Pak? Membenarkan, iya, memang pernah terjadi. Di wilayah sekitar? Sekitar gitu. Oh iya. Udah itu saya dikasih minum segelas, saya pamit. Maaf ya Pak, saya terima kasih dikasih tahu nih, saya mau pulang aja, mau kontak, mau tuh udah malam. Ya Pak, hati-hati katanya, kata Bapak itu. Tapi waktu tahun 2008 saya ada kejadian serupa. Iya, iya. Narik malam jam 3. Iya, iya. Narik sampai jam 3 itu, jam 3 ada Mbak-mbak tuh masih muda, orangnya putih. Ya pakainya rapih. Nyamperin, Pak tolong anterin ke Besi Timur, kata saya. Kata mbaknya itu. Boleh Pak, kalau boleh tahu ongkosnya berapa? 5.000 aja Mbak. Ya sekarang ya udah naik, sampai mbaknya sampai sana udah bilang, Pak saya udah sampai tujuan nih, saya turunin dulu barangnya, saya mau ngambil duit ke dalam. Terus saya tunggu kisaran 15 menit sampai 20 menit. Saya tungguin nggak keluar-keluar, malah saya sampai ditanyain pos itu, Hansip ya, Hansip pos Kamling, Pak lagi ngapain sini? Lagi nunggu penumpang, belum ambil duit, belum bayar. Bawanya dari mana? Dari sana, dari pasar. Kok ngambil duit dari mana? Itu kan Bapak nengok belakang. Kok nengok belakang? Itu bukan rumah itu. Wah, astagfirullahaladzim, kok kuburan, kata saya. Tahu-taunya kuburan ya? Kuburan, katanya ke dalam kuburan. Tadi yang Bapak lihat ini rumah? Tadi saya lihat tuh kayaknya rumah, gerbang rumah, tahu-tahu kuburan. Saya nengok kuburan itu. Itu makanya hati-hati, dia bukan hati-hati lagi, itu kan kelihatannya orang dari sana, kata saya sama Sang Hansip. Ya udah Pak, begini aja, karena udah kejadian, bukan orang itu, bukan orang, Bapak tenang dulu sini, sabar, jangan buru-buru. Kalau mau minum ada air nih. Saya nolak, enggak Pak, saya juga ada air tuh diminum di botol, kata saya. Nah itu terus bagaimana orang? Ya udah nggak apa-apa, saya mau pulang aja ke kontrakan. Udah hati-hati ya kalau pulang, ini narik sampai jam segini. Nah namanya cari rezeki, jadi kan kadang-kadang saya tidurnya siang, jadi sampai jam segini juga aja belum ngantuk, kata saya. Gitu. Saya pulang aman, di jalanan aman, sampai pagi juga nggak tidur tuh waktu itu. Kepikiran nih kan? Kepikiran aja gitu. Oh gitu kejadian bawa penumpang bukan manusia malam-malam. Ada lagi nih Mas, waktu tahun 2011 saya kejadian serupa menyeramkan lagi tuh. Waktu itu malam Jumat jam 12 lebih, hujan rintik-rintik waktu itu. Saya ingat banget.
Ada bapak nyamperin dari Kembang Beji sebelah sini, suruh dianterin ke Beji, tapi Beji arah Kukusan. Iya. Udah suruh naik, katanya berapa Pak? Terserah aja, 10.000 mau, terserah Bapak. Udah sampai sana makin lama becaknya kayak becak kempes, banyak berat banget itu. Iya. Makin berat. Saya tengokin, kok becaknya berat banget kok. Tahu-tahu itu apa namanya? Kayak putih-putih kayak pocong. Iya. Wah, saya kaget. Astagfirullahaladzim. Saya tinggalin becaknya, Mas. Iya. Saya tinggalin becaknya karena udah sepi banget di situ. Masuk gang kecil itu. Saya tinggalin. Selama sekitar saya ninggalnya sekitar setengah kilometer, saya lari karena pokoknya panik tuh, takut pokoknya. Saya pelan-pelan udah nenangin pikiran. Saya pelan-pelan saya sampirin lagi becaknya, samperin. Udah sampai sono becaknya sih tetap masih di situ ngeletak. Tapi situ orangnya udah nggak ada. Pocongnya udah hilang. Astagfirullahaladzim, memang narik malam kejadian-kejadian banyak gitu sih. Itu emang kondisi di sekitar sepi nih Pak, nggak ada yang lalu lalang. Sepi, nggak ada orang. Udah kayaknya emang dulu tuh memang masih sepi, belum kayak sekarang. Iya. Sepi banget. Habis dari itu saya langsung pulang, udah agak tenang. Karena kalau itu pocong pocong gitu sih, luhur, cara lo Jawa mah luhur ya. Iya. Luhur mah nggak ngapa-apain, cuman hilang. Kalau saya Ganggu aja nih gitu. nggak ganggu. Kalau kita nyebut istighfar itu kadang hilang. Tapi kalau kayak kemarin saya ceritain pocong jadi-jadian, kadang-kadang orangnya ganggu. Oh, ini mungkin hanya sesaat aja nih ya? Iya, itu sesaat. Itu langsung hilang ya? Iya, pokoknya kalau segala-gala hewan-hewan yang hewan buas, kalau di mana-mana kalau luhur itu setan itu hilang. Kalau kita didoain, apalagi doain ayat kursi atau itu istighfar 7 kali, kadang-kadang hilang. Tapi kalau jadi-jadian nggak mungkin hilang. Ya. Sudah terjadi, Mas. Ya. Ini Mas, itu ada kejadian lagi tahun 2015. Ada penumpang lagi nih Mas, orangnya gemuk. Memang tadinya naik becaknya sampai hampir jomplang, berat banget. Tapi lama jauh bawanya ke Kukusan. Itu lama kok saya genjot terus, goes terus becaknya. Kok bisa enteng, saya genjot terus, kok makin enteng itu orang, kenapa ya? Iya. Apa punya jimat keampang-ampangan, enteng-entengan. Kok bisa enteng banget itu? Saya nggak tengok-tengok tuh, waktu sudah sampai jauh, kok enteng amat ini, orangnya kemana, apa orangnya masih nggak, saya nggak nengok karena di jalanan saya nggak. Iya. Ini berubah jadi enteng tiba-tiba nih? Karena saya udah jauh, genjotnya udah capek, saya tengok. Oh, kok orangnya nggak ada? Tadinya berat enteng nggak ada, orangnya nggak ada, turunnya nggak kerasa tuh Mas. Itu saya juga, astagfirullahaladzim, ada lagi kejadian seperti ini Mas. Iya. Ternyata gemuk, tiba-tiba turun, nggak kerasa itu, nggak turun. Kalau turun kan kerasa. Iya. Ini nggak berasa turunnya, tiba-tiba enteng aja nih kondisi becaknya. Enteng, becak kosong itu loh. Iya. Kemana Pak? Masya Allah. Kok bisa tiba-tiba enteng itu? Kabur apa, terbang apa ya? Iya. Masya Allah. Iya. Ini malam juga kejadiannya Pak? Malam. Iya. Ya kalau nggak malam nggak ada kejadian gitu. Iya Pak Dastam, berarti bisa dibilang ini Pak Dastam mengayuh beca ini terbilang lama ya Pak, dari 1988 sampai saat ini ya? Lama banget Mas Haris. Iya.
Ada kisaran 37 tahun ya? Memang 30 tahun, 37 tahun, iya betul. Iya. Benar. Mungkin pada saat itu, pada saat Pak Dastam ini merantau dari Purbalingga ke Jakarta, saya belum lahir nih Pak ya. Oh iya. Bisa dibilang lama juga ya Pak ya? Lama. Ya berarti sudah mengarungi dilema-dilemanya ya. Bahkan sampai kisah horor dialami nih. Itu dialamin semua itu, dari kejadian-kejadian itu. Kejadian-kejadian itu ya, pada saat narik malam pada masa itu ya? Iya, waktu itu narik malam terus, waktu itu Depok bebas, masih bebas. Masih bebas-bebasnya ya. Pada saat membawa penumpang yang wanita ini Pak, yang jasadnya dikarungin ya. Iya. Ini yang Pak Dasta melihat pada saat dia memberhentikan ini, kondisi jalan itu rame atau sepi banget nih? Kondisi jalan sepi banget. Orang jam 1 malam, hampir jam 2, sepi banget. Menurut bapak-bapak itu yang saya minta tolong sih memang pernah terjadi 5 bulan yang lalu. Memang pernah kejadian nih? Memang kejadian, cuman saya tak tanya-tanya, katanya memang kejadian udah 5 bulan yang lalu. Oh, berarti itu arwah-arwah itu tuh gentayangan terus. Memang ya? dibunuhnya itu nggak wajar sih, matinya nggak wajar memang. Iya. Arwahnya gentayangan Mas. Kata bapak-bapak tadi. Kata bapak yang tadi. Tuh begitu kejadian. Ini pas dilihat dari kasat matanya Pak Dastam ini, dia biasa aja nih kayak manusia pada umumnya nih? Ya pada umumnya tingkah lakunya, cuman hanya lihatnya tuh pakaiannya nggak beres, kayak habis pakaian rusak gitu ya, compang-camping, nggak pakai sendal, sobek-sobek gitu. Memang kayak pakaian udah nggak layak pakai Mas gitu. Iya. Jadi nggak rapi kayak gitu dah, kayak daster udah sobek-sobek bawahnya, nggak pakai sendal, itu kayak orang habis berantem gitu, ditarik-tarik bajunya begitu. Jadi, terus kalau untuk wajahnya Pak, ada wajah-wajah pucat apa biasa aja nih yang pada Dastam lihat pada wajahnya kalau malam itu ya memang kelihatannya pucat, nggak jelas sekali, namanya juga malam ya, seterang-terangnya lampu kan beda kalau siang. Iya. Berarti nggak kelihatan jelas ya? Nggak kelihatan jelas sih, cuman kayaknya sih pucat-pucat kayak namanya orang habis berantem apa gimana, orang udah jadi arwah gentayangan kan. Ya. Pucat. Iya. Nggak sesehat itulah. Tapi nggak menaruh curiga nih ya, karena pada sesaat itu nggak menaruh curiga. Waktu itu saya antar ke tempatnya, tujuannya itu langsung curiga, kok bisa bilang dibunuh suaminya. Saya minta tolong, saya merinding, saya minta tolong bapak-bapak, ada hantu, langsung bapak itu suruh lihat. Udah nggak ada, berarti bener hantu gentayangan ini. Iya. Tadinya nggak sempat curiga ya, bahasanya ini kayak manusia biasa gitu ya? Iya. Kirain saya ingatnya ya namanya di kota juga siang malam juga ada orang keluar rumah. Iya. Ya orang sih habis kelakuannya bagaimana saya nggak tahu. Iya. Pada saat yang di kuburan nih Pak, ini waktu itu kan wanita lagi nih ya? Iya. Ini dia naik dari mana nih? Dan dia katanya bawa barang tadi ya? Kayaknya tiba-tiba habis kalau toko itu dari toko ya, habis toko kan habis bawa barangnya, habis diberesin kan di tank-tank itu ya. Iya. Keluar dari toko pinggir jalan nunggu itu apanya? Kendaraan. Kalau ada kendaraan. Tapi dulu kan adanya banyak kan becak. Naik becak. Nyamperin, "Bang, becak, Bang." Mana? Kemana Mbak? Ke Beji Timur. Oh iya naik. Udah sampai tujuan yang tadi diceritain itu, udah diceritain. Kok dia masuk ke rumah nih? Orangnya pakainya polos tuh, nggak ada warna-warna apa-apa tuh. Iya, putih polos aja nih. Iya, putih polos, nggak polos banget sih, kayak warna apa namanya? Warna itu apa? Kuning nggak putih nggak putih. Krem lah ya. Krem ya bener, krem itu polos. Kayak seragam. Sampai sana, Pak, tolongin barangnya turunin. Saya sempet nurunin nih? Enggak, ibu turun dulu, Mbak turun dulu. Iya, saya turun dulu, ntar saya mau ngambil duit dulu ke dalam. Kok ke dalam, kok enggak? Sampai saya tunggu 15 menit, sampai ke 20 menit itu nggak keluar-keluar. Iya. Terus saya ditanyain tuh, dia ampirin hansip itu.
kok nggak, Pak lagi ngapain di sini malam-malam? Jam 2 lagi, udah hampir siang. Pak, saya lagi nunggu penumpang, tadi bawa penumpang dari sana Jalan Nusantara dekat Pasar Baru, tapi saya katanya mau ambil uang ke dalam mana? Ya dalam rumah lah, kata saya. Tengok ke belakang dulu. Astagfirullahaladzim, kok itu kuburan Pak? Loh emang kuburan, kenapa? Kuburan umum nih, taman. Kuburan umum, emang kuburan. Ya. Emang kuburan Pak, kenapa? Ya bilangnya ke rumah mau ngambil duit ke dalam itu buat bayar saya. Astagfirullahaladzim, saya berarti makhluk halus ini. Ya nggak apa-apa deh, udah Pak, gini minggir dulu di sini, saya bilangin. Ya. Kalau di sini yang udah memang terjadi begitu. Oh, berarti udah ada beberapa orang nih yang ngalamin hal yang sama nih, ada Pak? terjadi. Oh, ya. Ya ini sih kemauan saya, bukan penipuan, ini namanya kan arwah gentayangan. Jadi menyerupakan orang, jadi supaya namanya juga udah jadi begitu, ya nggak apa-apa lah. Saya nggak menyesal, nggak apa-apa. Ya. Saya langsung belum bayar ya Pak? Nggak menyesal, nggak apa. Saya tenang aja. Itu kan jadi kemauan saya, kenapa narik malam? Kalau nggak narik malam nggak jadi begitu. Iya, berarti ini memang setiap narik pada saat itu belum ada saingan ojek online ya? Jadi bebas siang malam ada. Bahkan sampai pagi teman saya juga ada, nggak sampai pulangnya tidurnya siang. Kalau siang alasannya begini Mas, siang kan panas. Iya. Kalau malam adem ya? Malam tuh siang ada 1-2 penumpang itu adem. Iya. Hawa malam tuh malah, tapi kalau yang kuat malam, kalau nggak kuatnya meriang gitu. Ya orang senang malam, pulangnya pagi tidur. Iya. Begitu ceritanya. Beberapa kali ngalamin atau diisengin ya, diganggu sama makhluk-makhluk. Iya, itu makanya saya kalau narik malam pasti ada aja itu kejadian-kejadian menyeramkan. Iya. Dan hebatnya lagi, maksudnya Pak Dastam ini nggak kapok nih ya. Agak orang saya demi keluarga. Nanti kalau kapok bagaimana? Saya demi keluarga Mas, dari luar biasa. Kalau saya di kampung menyukupi nggak mungkin ditahan. Mudah-mudahan tambah rezekinya lah ya. Amin. Iya. Ya, sekali lagi terima kasih banyak nih Pak Dastam udah berkenan nih menceritakan kisah horornya nih ya. Selama menjalani profesi mengayuh becanya ini nih. Ya, sama-sama saya dikenalin masalah ini, ya terima kasih juga Mas. Iya. Untuk pengalaman saya. Iya. Saya buka cerita ini karena kalau nggak ada yang buka ini saya juga nggak cerita. Iya. Cerita cuman ya cerita ngawur gitu. Iya. Karena baru di sini Pak ya cerita kisah-kisah atau pengalaman horor yang Pak Dastam alami ya. Ya pernah diajak-ajak itu sih, bintang film sono ke Serap sono Depok Lama. Cuman kan saya nge-wes becak itu yang naik tuh bintang filmnya. Oh, figuran lah ya. Nggak ditanya-tanyain apa-apa, cuman pertanyain begini acaranya, begini nariknya, begini dibawa ke sini, balik lagi sini, suruh berhenti, udah makan dulu, minum dulu begitu, tapi disoting. Iya, nggak seperti kayak gini podcast lah ya. Cuman minum, disoting, berhenti, keringetnya dilap-lapin itu sama apa tadi. Iya. Berarti Pak Dastam, sampai saat ini Pak Dastam masih mengayuh becanya sampai malam atau enggak nih? Enggak Mas, soalnya begini, nggak sampai malam aja sepi, karena sekarang kan saingannya Gojek. Iya. Gojek itu sampai malam-malam juga nggak ada berhentinya, sampai tidur di jalan. Jadi juga buat tukang becak nggak ada. Udah sepi. Walaupun ditungguin semalam nggak ada becak, misalnya cuma satu saya sendiri aja nggak mungkin dapat. Oh, udah berat lah ya saingannya. Berat saingannya, nggak dapat. Iya, jadi sampai sore aja nih mungkin pulang nih. Mungkin sebuktinya aja dapat rezeki berapa, jam 6 pulang gitu. Jam 6 sore pulang nih, nggak kayak waktu tahun lalu ya sebelum ada kemunculannya ojek online ini ya. Saya tuh waktu dulu itu pas bebas belum ada Gojek online, jam 8, jam 9 itu masih banyak penumpang dari stasiun, dari pasar, orang belanja banyak. Bener Mas. Karena tiap-tiap orang, ibu-ibu belanja, bapak-bapak, sekaligus juga kalau nggak bawa kendaraan hidup naik becak. Pasti ya. Kalau ibu-ibu apalagi ibu. Iya. Sekarang nenek-nenek aja udah pinter bawa motor online, sendiri, online. Iya. Katanya online yang murah Mas. Sampai tujuannya sampai tuh. Padahal ya udah. beca sendiri murah ya Pak tarifnya ya Pak?
relatif lah ya. Becak belum pernah nawar-nawar, Iya, terserah ngasihnya malah. Terserah ya, wah luar biasa nih pada Saya pernah, kecuali nanya berapa, saya juga kalau ditanyain berapa bang, berapa? Ya terserah ibu aja. Iya. Orang deket itu berapa, terserah. Saya nggak mau nawar. Nih kecuali jauh sampai berapa kukusan sono Kalibata saya nawar. Kalau cuman ke situ doang mah terserah, ikhlas saya kok. Nggak minta segini, nggak mau neken-neken. Ya. Semoga rezekinya Pak Dastam ini tambah banyak nih Pak ya ke depannya. Karena Pak Dastam sendiri ikhlas nih nggak nanya dan nggak nentuin tarif nih ya. Amin. Iya. Dan ini kejadian-kejadian horor ini Pak mungkin beberapa kali dialami sama Pak Dastam dan diceritakan di sini ya. Iya. Dan ini luar biasa sekali nih ya, maksudnya Pak Dastam nggak kapok nih. Enggak. Saya kalau ada penumpangnya nggak kapok mas. Kalau sampai malam ada penumpangnya nggak kapok. Misalnya kok jam segini malam, jam segini, jam 9, jam 10 ada penumpang yang biasa itu naik becak. Saya narik terus, saya mangkal. Iya. Soalnya nggak ada harapan, baru sampai jam 8, 10 nggak ada harapan mas. Kalau stasiun masih ada. Stasiun kan habis kereta kan jam tengah 11. Itu teman saya itu yang dulu ngontrak sama saya itu masih ada tuh 3 orang, nariknya kan malam, bukan malam, siang, cuman sampai jam 10. Terakhir kereta itu katanya bawa langganan ke Kapling. Itu ngalamin kejadian yang sama nih, horor juga nih. Enggak, itu mah nggak cerita gitu, cuman nariknya sampai jam setengah 11 kereta, penghabisan kereta kan kalau kereta kan setengah 11 kan udah berhenti jalan. Dulu ya. Gitu. Kalau sekarang mah kalau di pasar sini Depok Jaya. Iya. Dulu kan mas belum lihat ya. Kalau pasar Depok Jaya waktu itu orang pedagang itu sore-sore itu banyak banget. Sekarang nggak ada, cuma tinggal 2. Bubur ayam sama tukang siomay. Tukang martabak dekat pintu itu udah meninggal. Gerobaknya masih ada situ. Oh tadinya yang dari rame. Tegal. Tadinya rame lah. Rame banget orang, ada goreng-goreng, ada martabak, ada bubur ayam. Bubur ayam masih ada 2 orang mas sekarang. Makanya bikin sepi kan gitu. Sekarang ada pecel lele. Sekarang udah pindah kemana-mana. Jadi berubah lah ya Pak masa-masanya. Berubah. Yang ramai ke sono ke pelosok-pelosok Beji Depok Utara tuh deket-deket perumahan rame. Kayak itu kemarin tuh Kembang tuh. Sekarang udah ramai banget, kanan kiri orang dagang. Sekarang udah paling ramainya kalau pasar siang itu orang belanja. Dan sekali lagi terima kasih banyak nih Pak Dastam udah menyempatkan waktunya datang nih hadir ke Dimensi Mistik untuk berbagi kisah pengalaman horornya nih selama Pak Dastam mengalami kejadian itu pada saat mengayuh becaknya di malam hari nih Pak ya. Iya. Sekali lagi terima kasih banyak, semoga Pak Dastam ini sehat-sehat selalu. Amin. Banyak rezekinya dan salam juga Pak buat keluarga di rumah. Amin. Ya terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton atau menyimak ceritanya Pak Dastam tadi dari awal sampai akhir, nggak ada yang skip. Dan akhir kata, gue Aris Dimensi Mistik beserta Pak Dastam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Pak Dastam terima kasih banyak. Sama-sama mas.